Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Risa Umami, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Sragen. Di sini saya akan memaparkan dari modul 1.1.A.8, yakni koneksi antar materi atau kesimpulan dan refleksi dari filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Bahwa inti dari pemikiran Ki Hajar Dewantara diantaranya adalah 1. Pendidikan yang berpihak pada anak, yang dimana murid atau anak adalah sebagai subjek dalam pembelajaran. Yang kedua, dalam mendidik dan mengajar anak, sesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman peserta didik, sehingga kita bisa membekali mereka untuk menjawab tantangan zaman yang selalu berubah dari waktu ke waktu. Kemudian yang ketiga, tujuan pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan kodratnya untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Sekali lagi, bahwa tujuan pendidikan adalah menuntun, bukan menuntut. Seperti halnya filosofi dari Ki Hajar Dewantara bahwa pendidik diibaratkan layaknya seorang petani. Ia hanya dapat menuntun tumbuhnya padi, namun ia tidak bisa menuntut padi untuk tumbuh menjadi jagung. Kemudian yang berikutnya adalah di dalam menuntun anak sebagai seorang guru, hendaklah selalu berprinsip pada trilogi pendidikan dari Ki Hajar Dewantara, yakni ing ngarsa sung tulodo, di depan memberikan contoh yang baik, ing madya mangun karso, di tengah membangun semangat, tutwuri handayani, di belakang memberikan motivasi atau dorongan. Kemudian dari modul ini ada 3 hal yang ditanyakan, yakni yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebelum saya mempelajari modul ini, saya masih mendominasi kegiatan di kelas atau guru sebagai subjek dalam pendidikan. Yang kedua, bahwa fokus saya di dalam mendidik anak adalah anak tersebut harus mendapatkan nilai yang sempurna atau nilai yang bagus. Minimal anak tersebut tuntas di dalam mata pelajaran yang saya ampu. Dan yang ketiga, saya kurang peka terhadap karakteristik murid. Murid saya itu memiliki kelemahan dan kelebihan masing-masing, dan saya terkadang masih memaksa anak untuk ahli di mata pelajaran yang saya ampu. Pertanyaan yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul ini, saya memiliki point of view yang baru tentang murid saya dan bagaimana saya seharusnya menuntun mereka untuk mencapai cita-citanya, yakni yang pertama, pembelajaran saya pusatkan kepada peserta didik atau student center. Di sini guru bukan lagi aktor utama di kelas yang 100% mendominasi kegiatan di kelas. Di sini guru hanya menuntun siswa untuk belajar aktif, kreatif, dan bisa berkolaborasi dengan rekan yang lain untuk mendapatkan hal baru atau pengalaman yang baru. Kemudian saya berpandangan bahwa ilmu sains masih bisa kita pelajari lewat pendidikan. Namun attitude tidak bisa kita pelajari. Namun kita bisa asah, kita bisa biasakan. Bahwa ternyata keberhasilan kita mendidik anak itu tidak semata-mata hanya anak itu mendapat nilai yang bagus, nilai yang sempurna dalam pelajaran kita. Tetapi pada perubahan tingkah laku yang baik dan budi pekerti yang tinggi adalah kebanggaan yang sangat luar biasa bagi seorang guru. Idealnya seorang guru itu memang mampu mencetak generasi penerus yang cerdas dan berbudi pekerti yang luhur. Namun hal yang paling penting dan utama adalah memiliki attitude yang baik. Selanjutnya, saya juga paham bahwa setiap anak itu unik, ibarat kertas kosong, namun ia sudah membawa goresan-goresan tersendiri yang sama-sama di dalamnya. Kemudian tugas guru adalah membiarkan goresan buruk yang ada pada anak supaya tidak berkembang dan menebalkan goresan positif yang bisa menuntun mereka dalam meraih cita-citanya dan menjadi pribadi yang baik sesuai dengan kodratnya masing-masing. Kemudian pertanyaan yang ketiga adalah, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama adalah memberikan ruang yang luas bagi murid untuk mengembangkan ide kreatif mereka saat pembelajaran. Misalkan kita bisa meminta anak untuk menuangkan pemahaman mereka dengan membuat mind mapping, infografis, presentasi, atau notes sesuai apa yang ia sukai. Kemudian yang kedua adalah mengembangkan pendidikan karakter siswa melalui kebiasaan positif di sekolah. Kita bisa selalu memberikan arahan untuk
kepada peserta didik kita untuk menyapa dan menundukkan badan mereka ketika lewat di depan Bapak Ibu guru. Kemudian selalu berpenampilan rapi, baik cara berpakaian ataupun berhias sesuai dengan aturan yang ada di sekolah. Meskipun sepele, namun hal ini adalah usaha awal untuk menebalkan kembali unggah-ungguh sopan santun anak yang kini sudah mulai luntur. Dan yang ketiga nanti adalah merancang pembelajaran yang menarik atau inovatif bagi siswa sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman yang ada saat ini. Bahwa dengan berprinsip pada pemikiran Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan harus disesuaikan dengan kodrat zaman, maka materi ajar pun bisa kita sampaikan dengan memanfaatkan penggunaan teknologi yang ada sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik generasi zaman sekarang. Baik, demikian tadi kesimpulan dan refleksi terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantara dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.